Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Imam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Agak ngantuk, Sen. Waduh iya, karena Pak Imam perjalanan ya Pak, perjalanan dari mana-mana. Dari Surabaya. Dari kemarin nyampe Surabaya. jam 12-an. Oh, iya. Nah, punten Pak Imam, ini saya datang ke sini, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Pak tentang apa kegiatan Bapak yang telah Bapak kerjakan selama pembelajaran daring 1 bulan ini Pak. Nah, dan juga nanti sedikit mengetahui tentang implementasi ke kelas atau ke mapel penyang penjenengan ajar penerapan kode pendidikan di Haji Dewantara Wonten nggih Pak nggih. Sampun siap nggih Pak? Siap. Nggih Pak nyun sewu. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Selama untuk 1 bulan ini yang saya lakukan di guru penggerak, yang pertama memahami tentang mekanisme atau aplikasinya, MLS-nya itu. Betul. Jadi dengan memahami itu sehingga nanti tahapan per tahapan yang penugasan yang diberikan itu kan bisa terlaksana. Gitu. Terus selanjutnya mulai senang terhadap materinya, karena kan materinya itu sangat dibutuhkan di saat ini, sehingga untuk kondisi di dalam pembelajaran, dalam penyiapan pembelajaran itu juga sangat dibutuhkan. Terus kebetulan ini saya juga ikut TOT penanaman nilai-nilai kebangsaan dari Lemhanas ini kebanyakan itu yang ikut juga fasilitator guru penggerak, jadi mereka juga sangat nyambung dengan guru penggerak ini. Gitu. Nah ini Pak, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan ini Pak? Yang saya dapatkan, saya mulai memahami cara untuk pemahaman tentang materinya, mulai dari peraturan pelajar Pancasila, terus nilai dan peran dari guru penggerak itu, terus mulai bahasanya menyadari kekurangan diri saya. Milo wonten Pak. Kekurangan terutama di dalam penerapan nilai guru penggerak itu. Nah ini Pak, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah Pak? Kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan prasarana. Kalau dari kepala sekolah kemarin sangat mendukung untuk kegiatan guru penggerak ini, terutama seiring dengan diwacanakan bahwasanya guru penggerak nanti untuk persyaratan sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di pembelajaran itu juga senang sekali. Kalau dari teman-teman ya tanda kutip senang dan beragam. Beragamnya itu gini, kebanyakan tuh teman-teman merasa ketinggalan info karena mereka terlambat daftar. Itu sebenarnya ingin dan minat. Iya. Setelah tahu itu manfaatnya, ada yang ketika angkatan 5 ada pendaftaran mereka kok bingung, ternyata kan untuk daftar pendaftar kan angkatan 4. Iya, angkatan 4. Beberapa teman yang bahasanya itu menyalahkan kenapa dulu waktu daftar kok tidak ngajak. Padahal sudah saya umumkan. Iya, harus. Nah ini Pak, apakah pembelajaran daring melalui RMS berjalan lancar Pak? Kalau daring untuk pelaksanaannya lancar, tetapi yang agak keteteran itu saya sendiri. Karena kan iya, banyak kegiatan yang berbarengan, sehingga kalau saya itu rutin gini. Pokoknya Sabtu Minggu itu saya fokus di LMS dan juga tugas di luar hal yang wajib kadang seperti itu. Jadi makanya kadang saya fokuskan untuk Sabtu dan Minggu itu kosong jadwal. Iya, memang kosong jadwal, jadi saya fokus di penyelesaian LMS. Jadi mungkin yang tahap-tahap selanjutnya juga akan saya siapkan.
Pak Nyun Sewu, bagaimana solusi panjenengan untuk mengatasi hambatan selain mengkosongkan waktu Sabtu Minggu itu tadi, Pak? Oke, kalau yang saya lakukan itu saya istilahnya rutin melihat info di grup, terus rutin melihat di LMS itu, dan saya buat di istilahnya file-file. Jadi nanti yang materi satu, jadi nanti tinggal kalau untuk melakukan ada keterkaitan dengan materi selanjutnya itu saya tinggal buka file itu, terus ya pokoknya rutin untuk membaca dan mencatat. Iya Pak. Nah setelah ini kita kan berjalan 1 bulan ya Pak yang dipelajari. Nah kira-kira hal-hal apa yang ingin Pak Imam ketahui lebih lanjut dalam pembelajaran LMS? Yang ingin saya harapkan itu harapannya ada semacam bentuk pengimplementasian ke rekan sejawat. Jadi artinya tanda kutip biar mereka tidak penasaran apakah mungkin ada semacam angket untuk rekan sejawat atau apa. Jadi ya tanda kutip biar mereka tidak penasaran, biar mereka juga ikut mengimbaskan atau merasakan dari kegiatan guru penggerak. Pak Imam pasti sebelum berangkat mendaftar Pak, apakah dengan kekhawatiran, keresahan kira-kira mengikuti program ini bagaimana? Sebenarnya adanya guru penggerak itu saya sudah mencoba mendaftar mulai dari pelatih ahli, terus dari awal tuh saya sudah daftar tetapi nama saya tidak terpanggil. Terus kemarin ketika adanya pendaftaran yang angkatan 4 untuk pengajar praktek dan guru penggerak, sebenarnya sudah tanya ke teman-teman, Pak, itu pengajar praktek itu seperti apa, guru penggerak seperti apa. Nah, info yang saya terima itu kalau pengajar praktek itu yang istilahnya guru prakteknya, kalau guru penggerak itu sebagai gurunya. Pemahaman saya seperti itu. Padahal kebaliknya, Pak. Dan setelah saya kirim baru ada coaching itu, saya tanya kan di coaching yang awal itu sudah tidak boleh untuk berpindah. Ya sudah tidak bisa merubah, dan bahkan saya sempat WA dengan teman yang jadi fasilitator di angkatan 2 di Malang itu, katanya memang tidak bisa. Terus saya diberi nomornya Pak Kasiman. Pak Kasiman itu saya tanyakan juga, ya katanya sudah tidak bisa, ya sudah saya ikuti. Ya mungkin banyak ilmu yang saya dapat. Nah itu tadi Pak, berangkat dari cerita yang panjang lebar, salah tempat istilahnya, harusnya salah kamar penjenengan. Nah untuk itu kekhawatiran setelah melakukan ini, kekhawatiran itu muncul lagi nggak Pak? Rasa resah seperti tadi. Artinya di awal-awal itu ya rasa resah saya itu tanda kutip begini, saya itu sebenarnya mampu untuk di atasnya ke level, tetapi bagi saya itu mungkin harus belajar untuk mendengarkan dulu, harus belajar untuk belajar dulu, artinya bukan untuk yang menyampaikan, yang jadi dari situ. Dan ternyata memang banyak materinya juga yang saya dapatkan dari situ. Iya, alhamdulillah. Nah Pak, apa harapan panjenengan sebelum mengikuti ini? Tadi sebenarnya kan salah kamar istilahnya ya Pak, tapi tentu saja kan punya harapan sebelum mengikuti pembelajaran daring. Ketika Bapak sudah diputuskan gak iso kemana-mana, harus di guru penggerak begitu, gimana Pak harapannya Pak? Harapannya saya bisa mengupdate ilmu, ya, mengupdate materi. Jadi istilahnya sebelum saya menyampaikan, sebelum saya menerapkan, saya bisa memahami lebih dahulu. Terus harapan juga istilahnya banyak hal nanti yang perubahan dari diri saya sendiri yang bisa untuk
mengikuti materi yang diberikan. Nah Pak, harapan-harapan itu apakah sudah terwujud dalam pembelajaran 1 bulan ini? Untuk sementara ini beberapa itu sudah kami rasakan, artinya sudah banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, terus sudah banyak istilahnya teman dan kawan yang sama-sama untuk belajar, untuk berkolaborasi, ya, itu sudah mulai saya dapatkan. Harapannya nanti semakin ke belakang, semakin ke selanjutnya itu semakin bertambah banyak. Amin, amin. Nah Pak, apa muncul harapan-harapan baru untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Harapan yang saya inginkan itu pertama saya nanti bisa untuk lebih disiplin lagi dalam mengerjakan LMS, ya. Artinya itu, terus selanjutnya harapannya itu saya mulai bisa mendokumentasikan, mulai bisa menerapkan di kelas, itu nanti di dalam pembelajaran dan juga di dalam kegiatan materi-materi selanjutnya. Nah untuk sementara ini apakah sudah ada penerapan Pak di kelas pembelajaran? Kalau yang saya terapkan sudah banyak yang saya terapkan, untuk yang materi profil filosofi Ki Hajar Dewantara itu juga sudah banyak yang saya terapkan. Saya sampaikan juga ke siswa, istilahnya untuk baik itu untuk motivasi untuk pembelajaran, dan istilahnya saya selipkan di pembelajaran yang saya lakukan. Alhamdulillah. Nah ini Pak, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kalau dukungan itu sangat besar sekali, ya. Jadi beberapa materi, beberapa hal itu sudah diterapkan di sekolah, ya. Kebetulan dulu kan saya di Wakakurikulum itu banyak sekali program-program untuk penggantian pelajar Pancasila, Ki Hajar Dewantara itu di dalam implementasi di pembelajaran. Jadi meskipun sebentar sedikit tetap kita praktekkan itu sehingga anak-anak terbiasa, ya mungkin untuk kedisiplinan dan lain sebagainya seperti itu. Alhamdulillah. Berarti sudah ada dan dipertajam lagi begitu ya Pak? Iya Pak, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sampun Bapak pelajari selama 1 bulan ini, perubahan apa yang penjenengan lakukan di kelas yang selaras dengan pemikiran KHD Pak? Yang perubahan yang saya lakukan, istilahnya saya dulu itu cenderung di dalam pembelajaran itu menuntut siswa untuk belajar, ya. Padahal kan siswa juga punya kompetensi masing-masing yang berbeda, ya. Sehingga saya coba memahami, ya. Terus untuk bentuk-bentuk soal, bentuk-bentuk penerapan materi itu saya coba untuk terbuka. Artinya terbuka itu tidak satu arah dari saya ke siswa, tetapi dari siswa, istilahnya anak-anak yang kalian sulitkan seperti apa, sehingga mereka itu menceritakan materi yang sulit ini itu, sehingga saya itu lebih bisa fokus yang dibutuhkan oleh anak itu untuk pembelajaran. Pak, landasan perubahan yang penjenengan aturkan tadi, ceritakan tadi itu berdasarkan materi apa Pak? Kalau itu di filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, terkait ya mungkin yang mendasar berbicara pada agaknya Pak. Nah, respon anak-anak gimana Pak? Respon anak-anak juga meningkat, istilahnya semakin ke belakang untuk pembelajaran juga semakin menyenangkan bagi anak-anak, ya. Istilahnya beberapa kali, ya mungkin seperti di tengah kesibukan saya itu mulai anak-anak istilahnya mulai ya, merindukan, ya bersahabat, merindukan
istilahnya untuk pembelajaran. Kalau dulu kan saya kan ngajar di matematika kan anak juga merasa takut dan sebagainya di dalam materi, ternyata semakin ke belakang ini semakin senang. Nah, Bapak, ketika Bapak meresani perubahan ke anak-anak itu gimana Pak rasanya Pak? Ya perasaan senang, ya, senangnya itu kan kalau bagi saya itu jika menurut saya semakin sukses, jika di dalam pembelajaran itu semakin menyenangkan, itu nanti kan juga bagi saya senang. Lebih lagi ketika anak-anak itu merasa bisa menyelesaikan sebuah permasalahan sendiri, bisa meraih kesuksesan, lebih sukses dari gurunya, itu bagi saya lebih senang. Amin. Luar biasa. Nah ini Pak, apa rencana tindak lanjut Bapak terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran KAD? Yang tindak lanjut yang saya inginkan sebenarnya saya punya inginkan istilahnya ya semacam membuat tulisan kecil lah istilahnya bagaimana mengimplementasikan filosofi KHD itu di dalam kelas, ya, praktek langsung seperti apa, bentuk prakteknya seperti apa, jadi semacam secara skup aplikasinya, implementasinya itu kalau Ingarso Suntulodo berarti mereka yang lebih mampu, lebih bisa itu siswa itu bisa menerapkan untuk membantu ke temannya. Terus nanti mereka yang maju mengkaso, mereka siswa yang level kemampuannya sedang, mereka menurut ke teman yang lebih bisa. Kan kadang dalam pembelajaran kan lebih mengena itu ketika istilahnya tutor sebaya lah. Jadi yang lebih bisa membantu ke teman yang belum bisa. Terus yang benar-benar tidak bisa, tidak merusui, ya sehingga itu benar-benar implementasinya terterapkan di kelas ya. Itu nanti dituangkan dalam tulisan begitu ya Pak. Ya, rencananya diterapkan. Jadi sekaligus membuat observasi begitu ya Pak. Yeah. Oh luar biasa nih ngobrol dengan narasumber, saya dapat belajar banyak ini Pak. Nah ini sekarang refleksi untuk diri saya Pak sebagai pendamping ya. Apa hal yang paling menarik yang Pak Imam dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan mengapa itu kok disebut menarik? Yang menarik bagi saya itu mengenai konsep-konsep yang ditanyakan. Artinya yang ditanyakan itu yang saya rasakan selama ini, sehingga itu benar-benar bisa sebagai refleksi bagi saya, karena kan kita menceritakan hal yang kita lakukan itu sebuah hal yang berharga sekali. Artinya kan dari situ kita memahami, oh kekurangan saya itu seperti ini, oh yang perlu untuk kita tingkatkan seperti ini, yang sudah saya terapkan seperti ini, sehingga saling bisa terrekap, saling bisa terdokumentasikan sehingga untuk peningkatan ke pertemuan atau kegiatan selanjutnya. Nah ini Pak, saya ambil yang belakang, peningkatan kegiatan selanjutnya. Wah enak ngobrol dengan Pak Imam ini. Nah itu Pak, apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini untuk berikutnya? Yang sudah baik artinya setiap hal, setiap kegiatan itu perlu kita evaluasi, perlu kita ketahui hal yang kekurangan, kelebihan, dan hal yang perlu untuk dipertahankan, perlu untuk kita evaluasi. Ya yang nanti ingin saya tingkatkan bahwasanya dari evaluasi yang telah saya lakukan selama 1 bulan itu, misalkan kekurangan di dalam manajemen waktu, misalkan di dalam untuk memahami agar kita dirindukan oleh siswa, agar kita bisa berfokus pada murid, macam itu nanti dari sisi-sisi itu nanti ingin saya tingkatkan lagi untuk pertemuan di selanjutnya.
Terima kasih Pak Imam, terima kasih meluangkan waktu. Ngapunten saya ngerusui penjenengan. Bang repot-repot. Saya kira cukup Pak untuk pendampingan nol ini. Insya Allah moga-moga saling menguatkan, saling belajar ya Pak. Perjalanan kita kan pasti panjang. 9 bulan itu bisa dirasa panjang, bisa dirasa pendek. Bagaimana kita mengisi. Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kesalahan tingkah laku, ya Pak, ngerusui kegiatan. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.